All right, I say we break up into two groups and escort her in. Let's do this. No time to waste. We've got to make a plan. Those drum beats sound hostile. One wrong move and they could capture us or worse. You tell me. Enough now. How should we get you in there? I'm going in alone. I know what they'll respond to. Halo semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo adik-adik, engkong-engkong, silakan kumpul. Selamat datang di channel DF Story, channel yang membahas seputar alur cerita dari dunia perfilman yang tentunya asik dan juga menggelitik. Dan dijamin segala permasalahan yang kalian alami akan teringankan, dari bingung mikirin utang, nasib, bahkan bingung mikirin jodoh sekalipun. Oleh karena itu, ayo jangan lama-lama subscribe channel ini agar terus berkembang dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru dari channel DF Story. Kali ini DF Story akan membahas alur cerita dari sebuah film yang rilis pada tahun 2020 pada bulan April. Film yang bergenre horor plus komedi ini semoga bisa menghibur kalian, dan film itu adalah Corona Zombie. Dari judulnya, saya yakin kalian sudah sedikit memahami dari film ini. Ya, kecuali buat kalian yang baru keluar dari goa. Baik, tanpa lama-lama daripada geruduk kalian yang pengen emosi karena kelamaan gua bacot, bersama saya Bang Dul yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Silahkan duduk yang enak, rebahan yang enak, pegangannya kuat, dan jangan lupa kencangkan ikat pinggang teman kalian sebelum menonton. Sudah siap? Kamera, rolling, and action. Cerita dimulai di suatu tempat di Bodega Bay Trailer Park di Santa Monica, California. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Barbie, yang entah mengapa membuat saya pengen minum air setiap melihatnya. Barbie yang pada saat itu baru pulang dari belanja, tiba-tiba ditelepon oleh temannya yang bernama Kendra. Kendra yang khawatir dengan Barbie secepatnya memberitahukan berita terbaru yang terjadi saat ini. Karena Barbie masih merasa sulit dan tak percaya dengan apa yang dikatakan temannya, Kendra pun menyuruh Barbie untuk secepatnya menyalakan televisi dan menonton sepak bola. Ya enggak lah, yang benar adalah menonton berita. Dalam salah satu stasiun televisi, diberitakan bahwa dunia sedang dihebohkan dengan adanya virus yang bernama COVID-19. Saya tidak asing dengan nama itu. Virus yang merupakan next generation dari wabah virus SARS dan MERS yang menyerang melalui saluran pernafasan dengan gejala atau ditandai dengan sakit tenggorokan, pusing, demam tinggi, bersin-bersin, dada terasa sesak, dan mudah mengalami kelelahan. Serta virus ini dapat menyebabkan kematian. Tak hanya di situ saja, mereka yang tewas akibat virus ini akan berubah seketika menjadi zombie. Corona zombies. Corona zombies? Yes. Dan dunia menyebut wabah virus ini adalah virus Corona Zombie. Virus Corona Zombie berasal dari sebuah pabrik sup bernama Scamble yang berada di Baltimore, Maryland, yang merupakan salah satu cabang dari pabrik sup Scamble yang ada di Wuhan, China, yang pada saat itu sedang melakukan sebuah eksperimen dengan membuat sup kelelawar. Namun, dalam eksperimennya mengalami kegagalan dan menciptakan virus baru yang dapat menyerang manusia dan merubahnya menjadi zombie. Kemudian, kita diperlihatkan awal mula munculnya virus Corona Zombie di pabrik sup Scamble yang terletak di Baltimore, Maryland. Di tengah eksperimen membuat sup kelelawar, terjadi kebocoran pipa gas di ruang mesin. Ketika dicek, ternyata gas ini mengandung virus berbahaya dan menewaskan 5 karyawan yang ada di sana.
Karena hal tersebut membuat seluruh karyawan yang ada di pabrik tersebut menjadi panik. Beberapa karyawan dan seorang profesor memutuskan untuk memeriksa di bagian mesin dengan harapan dapat menghentikan kebocoran gas yang terjadi di sana. Setelah berada di ruangan mesin, mereka pun menemukan masker pelindung milik salah satu karyawan yang sudah tewas. Dan itu membuat mereka bertanya-tanya sambil kebingungan di mana mayatnya. Tak lama kemudian, muncullah sang pemilik masker yang sudah berubah menjadi zombie dan menyerang mereka semua yang ada di sana. Hingga pada akhirnya, semua karyawan yang ada di sana pun tewas dan tinggal menyisakan seorang profesor yang malang. Ya iyalah, mau keluar banyak zombie, gak keluar tetap mati kena virus. Sang profesor pun memutuskan untuk menghubungi pemerintah pusat terkait peristiwa yang terjadi di pabrik tersebut. Dengan cepat, berita pun menyebar luas seiring banyaknya manusia yang terkena wabah virus corona zombie. Scene pun berpindah di mana kita diperlihatkan Mbak Barbie ini habis pulang lagi dari belanja untuk memenuhi kebutuhan sebagai persiapannya untuk lockdown di rumah. Ya ampun, serasa nonton iklan susu tumpah kalau begini. Kemudian temannya Kendra menelpon lagi untuk menyarankan Barbie menutup serta mengunci pintu dan jendela agar zombie tidak masuk ke rumahnya dan dapat mengancam kehidupannya. Di saat Barbie ketakutan di depan TV, muncullah berita di mana pemerintah telah membentuk sebuah tim yang beranggotakan 4 orang dari unit militer. Dan tidak disebutkan secara jelas nama mereka siapa, tapi pemerintah menamai tim ini dengan nama Squad Corona dengan misi melumpuhkan penjahat internasional yang bernama Claude Francos yang telah melakukan pembajakan kapal yang sedang mengangkut ribuan tisu toilet. Bentar mas, bentar. Anda kan penjahat internasional. Ngapain susah-susah ngebajak kapal demi kertas toilet? Oh, alah gabut ini penjahat gara-gara corona. Kemudian, scene berpindah di mana kita diperlihatkan terjadi sebuah pengepungan yang dilakukan oleh polisi dan skuad Corona di markas Claude Francos bersembunyi. Dengan strategi yang matang, skuad Corona pun dapat masuk ke dalam markas tersebut dan melumpuhkan Claude Francos beserta seluruh anak buahnya. Namun ternyata, skuad Corona masih gagal dalam menemukan kertas toilet sebab semua tisu toilet hasil pembajakan kapal tidak disembunyikan di sana. 2 hari kemudian, tim skuad Corona mendapatkan misi baru yaitu mencoba memeriksa di rumah ibu dari Claude Francos yang terletak di suatu pedalaman desa. Tanpa lama-lama, tim skuad Corona pun langsung bergegas menuju ke sana. Di tempat lain, di suatu pedalaman desa, kita diperlihatkan ada 4 orang reporter yang saat itu berhasil kabur dari serangan zombie. Ada Twyford, Liz, Barbara Jensen, dan Jordi, serta anak Twyford dan Liz yang sedang sakit karena tergigit oleh seekor zombie. Karena kehabisan air, Barbara mencoba untuk mencari air di desa itu. Jordi yang ikut ingin mencoba meliput desa itu dengan kamera sambil menggoda Barbara. Masih sempat-sempat aja nih orang. Kemudian disusul Liz yang turun mobil berharap menemukan seorang dokter yang dapat mengobati anaknya. Ketika Liz masuk ke dalam salah satu rumah milik warga, Liz menemukan seorang dokter yang sedang tak sadarkan diri. Liz pun mencoba untuk membangunkan dokter tersebut. Tiba-tiba, ya benar saja, dokter tersebut sudah berubah menjadi zombie. Karena Liz tidak sopan bangunin zombie yang lagi enak-enak tidur dengan seenaknya, sang zombie pun marah lalu menyerangnya. Ya wajar pak, orang masih enak-enak tidur dibangunin, masih ngantuk ya ngamuk. Twyford yang saat itu masih dalam mobil sembari menjaga anaknya tidak sengaja tertidur karena semalaman belum tidur. Disuruh jagain malah tidur. Di tengah pulas-pulasnya Twyford tidur, tak menyadari kalau anaknya telah berubah menjadi zombie.
Di tempat lain, Barbara dan Jordi akhirnya menemukan air di salah satu empang milik warga. Di saat Barbara mengambil air, tiba-tiba dikagetkan dengan sesuatu yang keluar dari dalam air, dan itu adalah Pak Zombie yang sedang nyelam. Tak hanya itu saja, kumpulan warga yang sudah berubah menjadi zombie pun keluar dari dalam hutan. Barbara dan Jordi pun bergegas secepatnya kembali ke mobil. Sesampainya di mobil, mereka pun bertemu dengan anggota tim skuad Corona. Jordi yang saat itu ingin mengecek mobil, dikagetkan bahwa Trevor telah tewas dimakan anaknya yang telah berubah menjadi zombie. Karena si bocil ini nakal banget, digendong malah menggigit, skuad Corona pun mengambil tindakan untuk membunuhnya. Singkat cerita, mengetahui Trevor dan Liz sudah tewas, Jordi dan Barbara memutuskan untuk bergabung dengan skuad Corona, lalu meninggalkan desa tersebut dan bergegas menuju ke rumah ibu Claude Francos. Saat hendak melintasi hutan, skuad Corona tertuju pada suku di hutan itu. Mereka pun ingin memeriksa, tapi mereka menyadari bahwa suku tersebut terkenal ganas dengan orang asing. Mendengar hal tersebut, Barbara pun menawarkan diri untuk membantu mereka, yaitu dengan cara Barbara akan menyamar dan berpakaian layaknya anggota suku di sana. Kemudian Barbara masuk untuk memeriksa. Dan dalam adegan ini, kita akan diperlihatkan Mbak Barbara ini yang tanpa basa-basi langsung mencopot pakaiannya itu dan kemudian berdandan. Ya, karena saya mengerti apa yang kalian tunggu-tunggu, wahai pemilik burung. Ya udah deh. Selamat menikmati. Mohon maaf karena kami mengalami kendala pada adegan ini. Mending kita lanjutin aja ceritanya. Selesai menyamar, Barbara bergegas masuk dan memeriksa keadaan suku tersebut. Setelah diperiksa, ternyata kondisi di suku itu aman. Belum ada yang berubah atau tanda-tanda dari serangan zombie. Kemudian, Barbara kembali ke tim dan meneruskan perjalanan. Sesampainya mereka di rumah ibu Claude Francos yang terlihat sepi tak berpenghuni, mereka pun masuk ke rumah tersebut untuk memeriksa. Biar lebih cepat dalam pemeriksaan, mereka pun berpencar. Salah satu anggota skuad Corona yang hendak memeriksa salah satu kamar menemukan seorang nenek-nenek yang sudah tewas dengan perut yang sudah bolong. Dan kita mengetahui satu hal bahwa nenek-nenek tersebut adalah ibu dari Claude Francos. Ketika si pria ini hendak memeriksa, tiba-tiba semiki ngageti. Dikira si nenek ini sudah mati, tiba-tiba bangun dan menyerang pria tersebut sambil diajak main gigit-gigit dengan manja. Karena si pria merasa nenek-nenek bukanlah seleranya, si pria tersebut berhasil melawan dan membunuh si nenek tersebut. Di kamar lain, salah satu anggota skuad Corona tiba-tiba diserang oleh zombie. Mendengar teriakannya, temannya pun menyusul, tapi sayangnya mereka telah terlambat. Mengetahui rumah tersebut telah dikuasai oleh zombie, mereka pun bergegas untuk meninggalkan rumah tersebut. Karena mereka gagal menemukan tisu toilet di rumah ibu Claude Francos, mereka pun memutuskan untuk pergi menuju pabrik sup Campbell yang terletak di Baltimore, Maryland, dengan harapan dapat menemukan petunjuk untuk menghentikan wabah corona zombie ini. Mereka pun memutuskan untuk lewat jalur laut dengan perahu karet, selain lebih cepat dan juga lebih aman dari serangan zombie yang terus mengikuti mereka. Sesampainya mereka di pabrik sup Campbell yang begitu amat sangat-sangat sepi, mereka pun bergegas masuk ke pabrik tersebut. Di tengah mereka sedang memeriksa, tiba-tiba muncullah para karyawan di pabrik tersebut yang tentu saja sudah berubah menjadi zombie. Karena saking banyaknya zombie, membuat Barbara dan tim skuad Corona kewalahan menghadapi mereka, dan akhirnya mereka pun tewas. Scene berganti di mana salah satu berita di televisi mengabarkan bahwa zombie di kota semakin bertambah banyak.
Dan para zombie ini terus melakukan penyerangan terutama di tempat-tempat ramai seperti bar, kafe, dan diskotik. Pinter juga nih zombie milih tempatnya. Kemudian kita diperlihatkan di mana saat Mbak Barbie ini sedang pergi menuju garasi untuk mengambil tisu toilet. Ketika hendak mengambil tisu toilet, tiba-tiba dia kaget karena sudah ada seekor zombie di belakangnya lalu menyerang mbak-mbak yang semplohai ini. Dan film pun tamat. Akhirnya filmnya kelar juga, alhamdulillah. Oke, saya akan jelaskan sedikit terkait kertas toilet tadi. Pasti kalian masih bingung mengapa pemerintah sampai membentuk tim dari unit militer untuk mendapatkan kertas toilet yang dicuri oleh Claude Francos. Oke, jadi gini. Saat pandemi berlangsung, negara dibuat kebingungan dengan banyaknya krisis. Di antaranya adalah krisis kertas toilet. Masyarakat sampai-sampai kesulitan untuk mendapatkan satu kertas toilet. Hal tersebut dikarenakan kapal barang yang menuju California yang mengangkut ribuan kertas toilet mengalami pembajakan. Dan pembajakan tersebut dilakukan oleh penjahat internasional yang bernama Claude Francos. Ya, saya juga masih heran mengapa sih Claude Francos masih sempat aja nyolong kertas toilet. Ya mungkin mau dijual satunya 50 juta mungkin ya. Ya bisa jadi sih. Oleh karena itu pemerintah membentuk tim dari unit militer yang bernama Squad Corona untuk mendapatkan kertas toilet tersebut sekaligus menangkap Claude Francos beserta anak buahnya. Ya kelihatan gak masuk akal ya. Kenapa sih waktu pandemi malah mentingin kertas toilet daripada mentingin obat? Ya kita perlu menyadari kalau ini adalah film komedi. Ya gak usah heran. Pelajaran yang dapat dipetik dari film ini adalah hati-hati dalam memilih makanan. Jika kalian ingin membuat makanan, gunakanlah bahan makanan yang wajar, yang penting sehat dan aman. Dan kita sebagai manusia sosial, jangan lupa untuk saling tolong-menolong, terutama kepada saudara kita yang membutuhkan. Serta tingkatkanlah kewaspadaan diri dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan baik hidup kita sendiri maupun hidup orang lain. Setidaknya kita sudah berusaha. Untuk masalah hasil, kita serahkan kepada Tuhan yang lebih mengetahui dan maha menguasai. Sekian rangkuman film pada video kali ini. Jika kalian punya request atau saran film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga kalian terhibur. Saya Bang Dul, mohon undur diri. See you next time.